is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray. Will he hear praises? He hears faith. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray. Will he hear worship? He hears faith. Yeah. Let him hear your praise. Let him hear your worship tonight. Oh yes, Dengan merenjot ini, ya suka-sukanya Tuhan lah. Tuhan mau bagaimana itu urusan Tuhan. Kita nggak bisa, ya makanya kita nggak bisa mengatur Tuhan. Kita nggak bisa mengatakan kenapa dia rajin, padahal dia berdoa paling bagus, paling ini, paling mengasihi orang. Tapi itu Tuhan bukan tugas kita, dan kewajiban kita menyembah dan memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi sebenarnya jawabannya adalah misteri, bukan karena rajin dan kerja keras. Kalau kerja keras ya pastilah yang kuli-kuli bangunan, tukang becak yang kerja keras, banting tulang ya, bukan banting namboru ya, banting tulang. Itu kalau yang kerja keras itu tidak orang kaya, mereka yang kaya ya. Tidak satu hal pun yang bisa memprediksinya. Hanya Tuhan yang tahu segalanya. Kenapa seseorang itu bisa menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin? Tapi berubahlah, Tuhan namanya, bertobatlah. Di Roma 8 ayat 28 sampai 30, di situ ada ya, semuanya adalah tadi ya, saya sebenarnya sudah ingat sedikit. Tapi ternyata panjang banget gitu ya. Di Roma 8 ayat 28 itu kita tahu sekarang, itu ayat yang dihafal orang semua ya, bahwa Allah bekerja dalam segala hal dan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang masih Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Ini sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Jadi kita lihat ayat itu memang Tuhan yang berkehendak ya. Lagi saya katakan di sini. Tetapi berubahlah, bertobatlah dari permasalahannya. Karena berkat yang paling besar adalah berubah dan diubahkan. Jadi kalau Tuhan sudah merubah kita, diubahkan Tuhan, itu adalah berkat yang paling besar. Bukan harta, dapat lotre atau apa, warisan, bukan. Kita diubahkan Tuhan, jadi mengingat Tuhan, mengingat hari kematian itu ada, dan Tuhan sudah menentukan jalan hidup kita, itu adalah berkat. Ada waktu berdoa untuk Tuhan, memuji nama Tuhan, memberi semangat sama orang lain, mendoakan orang, itu adalah berkat dan berkat yang paling besar ya, berubah dan diubahkan. Dan benar-benar hidup di dalam firman Tuhan seperti tertulis di dalam kitab Matius 6 ayat 33. Jadi kalau kita sudah diubahkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Nah itu akan terjadi. Makanya ada kita hafal ayat. Jadi kita rajin menghafal ayat. Kalau ada apa nggak langsung buka ini ayat itu aja kita ucapkan. Atau ada juga teman saya kalau ada masalah dia tidak bisa hadapi Yesus. Dalam nama Yesus, terus saja itu. Nanti baru di rumah dia baca ayat. Mungkin dia lupa ya, udah usia juga ya.
Jadi tapi itu kita sampaikan juga orang kaya orang miskin itu ya. Tapi bukan berarti semua orang kaya itu adalah orang yang tidak baik ya. Jangan disamaratakan ya. Seperti orang kaya yang ditulis di ini. Atau orang miskin itu baik semua, pasti juga masuk surga. Tidak ya. Nah, firman Tuhan di Lukas 19 ayat 19 tadi mengatakan kehidupan orang kaya itu dihabiskan dengan gaya hidup yang berpusat pada diri sendiri, pakaiannya indah-indah, tetapi setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Jadi merasa dia yang paling hebat gitu ya. Dan bagaimana dengan kita di sini? Di sini aja dulu. Sama yang di Zoom ya. Orang kaya itu siapa dan bagaimana? Pastilah masing-masing kita sudah punya ya pendapat sendiri-sendiri tentang siapa yang dikatakan orang kaya. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang kaya yang pamer harta, yang lagi trending topik ya di sosmed, Facebook, Twitter, Instagram ya, YouTube ya dan lain-lainnya. Nama orang kaya yang ada sekarang ini kita yang trending topik itu selalu dikaitkan dengan daerah kediamannya seperti Sultan Anggara, Sultan Bekasi, dan ada juga orang kaya yang seringkali dinilai sebagai bertingkah laku yang norak, overacting, overdress, atau berlebihan. Persaingan di antara mereka juga berlomba-lomba posting status ya di Facebook seperti yang kita baca terakhir ini ya, sampai dipanggil sama KPK ya. Penampilan dengan segala aksesoris mehong-mehong itu mahal-mahal ya. Kalau sekarang bilang mehong-mehong aksesorisnya, dia mahal-mahal sampai dengan menjadi masalah yang berwajib, menjadi terdakwa, menjadi tersangka, diperiksa, dicabut jabatannya. Ada tersangka akhirnya di penjara karena ternyata tidak benar uang yang dipakai untuk bermewah-mewah itu ya dalam kemewahan itu. Jadi sudah jelas di dunia saja sudah ada hukuman yang diterima oleh orang kaya yang tidak benar ya, atau orang kaya yang membuat pilihan yang salah dalam hidupnya. Itu dicatat di Alkitab ya, dan juga akan mendapatkan hukuman di alam maut, dihukum selama-lamanya. Dan kita dengar di ayat 22 dan 23 ya. Menurut Bill Gates, Bill Gates ini orang terkaya di dunia. Orang terkaya di dunia, dan saya di Lottery Club ya, ikut untuk di airport itu, ini Lazarus ini, Bill Gates ini sumbang 5 juta US dollar per tahun untuk loteri, untuk polio, mengakhiri habis polio, tapi sekarang sudah ada lagi 2 tahun yang lalu sudah sebelum COVID selesai ya. Tapi 5 juta US dollar ya menyiapkan loteri untuk polio. Ini dibilang Bill Gates, orang kaya itu adalah orang yang dalam kesulitan, susah atau lapar, tapi masih punya waktu, punya hati, peduli untuk memikirkan dan menyelesaikan kesusahan orang lain. Jadi kalau di Alkitab itu di Lukas juga ada penyembuh yang terluka. Kalau penyembuh yang terluka, dia sudah luka, dia luka, tapi masih mau menyembuhkan luka orang lain. Masih ada waktu menyembuhkan orang lain. Inilah yang dikatakan Bill Gates. Mungkin diambil dari Alkitab juga ya. Ini dikatakan Bill Gates karena ia pernah ditolong oleh penjajah orang. 2 kali Bill Gates tidak bisa membayar orangnya karena nggak punya uang receh. Uang dia kartu semua mungkin ya, uang gede semua. Karena tidak punya uang receh, padahal penjajah orang itu miskin, sulit. Penjajah orangnya bilang apa? Udah lama, baca aja. Mungkin 2 kali lagi. 1 kali diundang Bill Gates ke kantornya, sudah ketemu dan beberapa tahun kemudian dicari. Jadi bilang Bill Gates gini, kamu boleh minta apa saja, saya akan siapkan. Oh enggak usah. Jadi enggak terima dia. Yang penting dia sudah membantu orang. Dalam kesulitan dianggap dia betul orang kaya, bukan sulit ya. Jadi kita juga jangan takut membantu orang. Asalnya kan nggak punya, cuma ini. Ya cuma itu aja ya. Kalau nggak bisa kasih materi, doa ya. Benar-benar kita
berdoa itu Tuhan lihat ya. Berdoakan orang muslim gitu ya. Terus dan orang miskin itu contohnya Lazarus. Seumur hidupnya Lazarus hidup dalam kemiskinan. Pekerjaannya sebagai pengemis, badannya borok tadi yang kita baca ya. Bukan sekedar luka aja. Kalau borok itu ada mana? Nanti nggak bisa makan kita kalau kita bayangannya. Pokoknya borok, namun hatinya benar. Dia hadapan Allah, taat, dan tetap setia kepada Allah. Nama Lazarus itu berarti Allah adalah pertolongan. Dikatakan dalam kemiskinannya, Lazarus mengemis dengan badan yang penuh borok di dekat pintu rumah orang kaya itu, lapar, dan sangat mengharapkan makanan-makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tapi apa yang terjadi? Anjing-anjing yang datang malah menjilat borok-borok Lazarus yang semakin lemah tak berdaya. Tapi Lazarus tak pernah melepaskan imannya kepada Allah. Tetap menyembah Allah, tetap taat dan setia, dan akhirnya Lazarus mati dan diangkat duduk di pangkuan Abraham di surga. Itu ayat kedua tadi ya. Pada kitab 2 Korintus 5 ayat 8 dikatakan menetap pada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Lazarus ya. Tapi apakah orang miskin itu semuanya seperti Lazarus? Tidak. Tidak ya, sama seperti orang lain juga tidak semua lain ya. Tidak semua sebagainya. Banyak loh orang miskin yang sombong. Jangankan memohon menyembah Tuhan, seringkali hidupnya terus menyalahkan Tuhan atau menyalahkan siapa aja yang di sekitarnya. Semua salah, hanya dia yang benar. Ya sama juga orang kaya dan orang miskin, ada begitu ya, menyalahkan kalau ada apa-apa bersulut-sulut menyalahkan Tuhan kan. Jadi di ayat mengenai orang miskin, Tuhan mengatakan akan memuliakan orang yang tetap taat kepadanya. Di Yesaya berapa ya? 48 ya. Ada ditulis tentang ini ada firman Tuhan di Yesaya 48 ayat 11 ya. Aku akan melakukannya oleh karena aku. Nah, oleh karena Tuhan. Jadi jangan kenapa miskin ya? Tuhan ya. Saya ulang ya. Aku akan melakukannya oleh karena aku. Ya, oleh karena aku sendiri. Ya, dua kali Tuhan mengatakan. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Dan itu tadi yang bersungguh-sungguh ya tentang hal yang apa yang dialami seseorang. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Itu ayat 11 ya. Saya bilang tadi 10, 10-nya bisa baca. 10-nya, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Jadi menguji kita itu bukan dibakar kita seperti perak itu, tapi dalam dapur kesengsaraan. Seperti yang dialami oleh Lazarus. Tapi tetap di dalam Tuhan. Tetap menyembah Tuhan. Seperti dilakukan dia. Jadi orang kaya dan orang miskin pun sama sebenarnya. Harus menyembah Tuhan. Harus bergantung sama Tuhan. Ayat ini dan ayat-ayat lain misalnya Lukas 23 ayat 42 sampai 43, Filipi 1 ayat 23 dengan jelas mengajarkan bahwa tidak ada selang waktu. Nah, sebenarnya ini yang harus kita ingat. Tidak ada selang waktu antara kematian dan kehidupan yang akan datang. Artinya kematian orang percaya membawanya dengan segera ke hadapan Kristus. Itu ada di 1 Korintus 13 ya. 1 Korintus 13 ayat 12. Saya bacakan ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi sekarang masih sama-sama kita melihat gambar Tuhan Yesus ya, kalau sebenarnya apapun kita masih sama-sama. Nanti pasti jelas ya. Jadi demikian pula dengan Lazarus yang adalah orang percaya, mati dan langsung bersama-sama dengan Kristus
berhadapan-hadapan dengan Kristus, bersama Kristus. Dan seperti dikatakan ini, demikianlah mati adalah kemudian. Seperti tertulis di Filipi 1 ayat 21. Orang percaya yang sejati, yang hidup di tengah-tengah kehendak Allah, tidak perlu takut terhadap kematian. Karena Kristus sudah mati untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Kita sudah disucikan, sudah dikuduskan untuk layak hidup bersama-sama dengannya di rumah yang sudah disediakan bagi orang-orang percaya yang mengasihi dan dikasihinya. Orang percaya mengetahui bahwa Allah mempunyai maksud untuk kehidupan mereka. Mau hidup kaya, mau hidup miskin, tapi Tuhan sudah mengatur semuanya ya, sudah mempunyai maksud untuk itu semua. Mau kaya raya, mau hidup miskin, mau menderita, mau susah. Dan kematian, bila itu datang, hanya merupakan akhir tugas mereka di dunia. Jadi akhir tugas kita di dunia. Selesai pekerjaan-pekerjaan kita ya. Dan awal kehidupan yang lebih indah bersama Kristus. Di akhir tugas kita itu kematian, tapi awal kehidupan kita yang lebih indah bersama Kristus. Hal ini tidak berarti bahwa Kristus tidak hadir bersama orang percaya sekarang. Kristus itu hadir. Yang berupa firman yang kita dengar ini, Kristus hadir. Berupa firman yang kita baca dengan waktu kita masing-masing di rumah, waktu kita pribadi kita di rumah, berdoa, itu hadir, Tuhan ada. Jadi jangan kita mendengarkan ayat ini, nanti kita berjumpa. Enggak, sekarang juga kita berjumpa sama Kristus yang itu pekerjaan dari Roh Kudus ya, menjumpakan kita melalui firman, melalui persekutuan doa, berdoa pribadi juga, untuk menyampaikan kehadiran Kristus kepada orang percaya. Jadi Roh Kudus itu yang menyampaikannya. Pada saat kita baca firman, mendengarkan firman, berdoa, dalam komunitas kita ya. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa kita sekarang ada bersama dengan Tuhan oleh iman. Nah, jadi karena iman kita bersama Tuhan itu, dengan iman kita membaca firman, kita dengan iman kita mengenal Tuhan, menolong kita, kasihan kita, dan dalam doa kita. Jadi bukan oleh penglihatan, bukan karena kita lihat seperti nanti kan bilang tadi kan hadir tugas dan hidup selanjutnya bersama Tuhan Yesus. Oh nanti aja, dia bilang gitu kan nanti aja. Enggak, sekarang juga melalui doa kita. Itu kita bisa baca di Ibrani 11 ayat 1 ya. Bahwa kita sekarang ada bersama dengan Tuhan oleh iman dan bukan oleh penglihatannya. Ibrani 11 ayat 1. Nah, sekarang kita balik lagi ke ayat 31 tadi. Akhir riwayat kedua orang itu, orang kaya dan Lazarus yang miskin, tidak dapat diubah lagi pada saat kematian. Jadi kalau udah mati udah, ya apa yang akan ditetapkan Tuhan ya itu. Makanya kita harus berjaga-jaga ya, siap mulai sekarang ini, bersiap-siap, jangan sampai lengah, berdoa, memuji nama Tuhan, bersandar kepadanya. Walaupun kita kuat, walaupun kita banyak harta, itu sebentar bisa hilang. Kalau Tuhan mau hilang semuanya. Jangankan harta atau segala. Ini aja pikiran kita bisa hilang. Kita dilihat orang Alzheimer. Gak kenal dia istrinya aja, gak kenal anaknya, gak kenal. Ngomong aja gak bisa. Jadi kita harus bergantung terus sama Tuhan. Saya termasuk orang yang bodoh, saya bilang. Bodoh di hadapan Tuhan ya, tapi ya. Kalau di depan orang mungkin, ya dibilang saya, ibu itu bisa itu pasti. Gitu ya. Tapi kalau di hadapan Tuhan, saya benar-benar bodoh. Untuk menyampaikan, kan saya suka ini main film memang ya. Itu kan panjang-panjang kadang-kadang ya. Apalagi itu, baru saya syuting kemarin. Itu panjang-panjang. Skripnya itu panjang-panjang, boleh jadi emak kan. Ada doa, saya bersyukur sekali ada doa kita ya.
Terus ada kadang-kadang itu kalau aku nggak mampu ini nggak bisa. Pas pada itu action gitu ya, itu keluar. Terus satu kali lagi, saya disuruh nangis, saya kan jadi orang miskin yang malam itu, miskin nggak boleh pakai bedak, nggak boleh kacamata, sisir itu habis, rambutnya nggak disisir gitu aja, emang nggak acak-acakan gitu aja. Pakai baju daster butut, sebenarnya jepit, jadi saya disuruh nangis. Nah, udah jelek itu nangis lagi kan. Mana mau nangis, saya suka ketawa ya, saya suka bilang gitu. Memang kalau aku cuma itu, sutradaranya sampai udah bawa-bawa. Katanya kalau mak nanti nggak bisa nangis, pakai ini biar berair matanya. Terus tiba-tiba ini, kan adik saya baru meninggal tuh kan, saya harus mau yang polisi itu ya, baru meninggal bulan September akhir ya. Ingat dia, itu langsung air mata meleleh banyak. Memang saya masih, kalau ingatnya masih nangis ya, tapi kan nggak setiap hari saya nangis kan, asal dulu sendiri ya sama kalian, fotonya saya masih nangis baru beberapa bulan yang lalu, 4 bulan lalu ya. Terus tiba-tiba saya ingat itu adik saya sampai itu air mata banyak air, itu dia kalinya ya. Saya nangis beneran sampai itu bilang, mami hebat ya, suruh nangis nangis. Orangnya itu Tuhan kasih ya, orang terus langsung mengingatkan saya sama adik saya muda yang meninggal kemarin. Itu nangis saya terus. Sekarang saya berair mata kalau mengingat ya, merinding gitu. Karena itu termasuk adik saya yang angkat semuanya ya, sering telepon, sengat, jadi kalau saya terus nangis. Tapi kata-kata yang harus saya ucapkan pun bagus. Itulah kalau kita bersama Tuhan, sekecil apapun itu dibantu. Tapi benar dia lihat hati kita, benar nggak dia mau minta tolong ini. Sampai apalagi sakit. Saya kalau cerita di sini saya pernah jatuh ya. Saya pakai sendal hotel yang tipis-tipis itu. Ternyata baru hujan tadi malam di teras itu bikin wow gitu kan. Padahal saya bawa pisau tajam mau motong-motong ranting bunga kan ada di samping depan kamar saya ada rumah itu mau dipotongin itu nggak ketusuk ya pisaunya. Saya bantu gitu. Itu nggak bisa jalan kok. Yang angkat saya ke kamar bajunya basah, nanti pembantu itu ada suami istri ya. Jadi mereka angkat saya ke kamar, ya spraynya dibuka dulu, ditaruh dulu koran-koran. Nah udah baju saya diganti sama yang pembantu perempuan, baru saya bawa baju tadi udah mantan nih, nggak ada di rumah. Saya tidur, apa saya bilang sama Tuhan? Kan nggak bisa apa-apa, udah nggak berapa jam itu makanan saya dibawa. Saya suruh dekatkan komputer laptop saya supaya saya kerja lah ya. Saya bilang sama Tuhan ini, Tuhan sudah mau sore ya, nggak bisa jalan. Saya coba berduduk aja nggak bisa. Tuhan kalau memang ini membuat saya lebih dekat kepadamu Tuhan, saya terima. Pokoknya masalah apapun yang membuat saya lebih dekat kepadamu Tuhan, saya terima. Saya siap. Enggak sih sudah sore. Itu saya malam juga saya ada doa 3 kali ya itu sehari itu. Terus saya paginya bangun jam 6, lupa sama saya jatuh. Jalan saya, udah saya di depan, nggak bisa jalan, kok ini bisa jalan? Gak sadar nih jalan. Biasa aja bangun tidur turun kan. Padahal usia seharian itu sampai malam, sampai saya tertidur, itu komputer sudah bekerja apa segala, itu masih di situ semua. Baju saya pun baru saya lihat ini diganti, daster ini diganti sama pembantu. Baju saya pakai waktu jatuh udah cuci ya. Itu saya kalau ingat itu benar-benar gimana. Kita kalau minta tolong sama Tuhan gak ada yang miskin, gak ada yang kaya. Nah, dia benar-benar membantu kita, menolong kita, mencukupkan sesuai dengan tugas yang dikasihnya sama kita. Makanya kita di dalam hati bilang aja di pas-pasannya, jadi pas mau beli mobil ada, mau beli rumah ada, pas mau orang anak ada, ya pas-pasan aja. Gak usah nanti kalau berlebih kayak orang-orang yang posting di Facebook, heboh-heboh, ada yang kena tangkap itu ya. Terus kita lanjut nanti kita dicarinya itu ada. Jadi ayat 31 tadi, akhir riwayat kedua orang itu, orang kaya yang seharusnya miskin, tidak dapat diubah lagi pada saat kematian. Jadi kita menjaga-jaga. Dalam kitab Yakobus dituliskan tidak akan pernah ditangguhkan
Kalau Tuhan bilang ke alam mau, ya alam mau, ada lagi kompromi, tidak ada ya, no kompromi sebenarnya. Artinya selama kita hidup dan masih ada di dunia, kita dituntut, diajarkan untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Belajar akan ajaran-ajarannya yang akan menuntun kita taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya tidak ada satupun yang akan menghalangi kita untuk berjumpa dan berhadapan dengannya. Masuk pada waktu yang sudah ditentukan dan ditetapkannya bagi kita masing-masing pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Maranatha. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, yang Kau sudah hadir berupa firman yang baru saja kami dengar. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami selanjutnya, untuk kami dapat berubah dan diubahkan. Dan Roh yang Kudus tetap membungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan, jangan biarkan kami dalam pikiran dan hati kami sendiri. Kami juga berdoa untuk gereja Anglikan untuk membela anak-anak muda yang rindu akan firman Tuhan bisa bersama-sama kami bertambah lagi untuk dapat mengenal lebih dekat, memuji memuliakan Tuhan, dan selalu bersandar dengan kuat kuasa-Nya. Semua yang sudah Tuhan berikan bagi kami dan yang akan Tuhan tambah-tambah kenali kepada kami, kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan Misia Konstantinopel bersama. Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang Tuhan, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati, dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Putra, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kami percaya satu gereja yang kudus dan katolik. Kami mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Tuhan kasihanilah kami. Mari kita berdoa. Berdoa diajarkan oleh Tuhan kita bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa kolekta minggu ini mari kita naikkan bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, yang di dalam kasih-Mu yang lembut kepada manusia telah mengutus Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus untuk menjadi sama dengan manusia dan menderita kematian di kayu salib. Karuniakanlah agar kami dapat mengikuti teladan kesabaran dan kerendahan hatinya, dan juga mengambil bagian dalam kebangkitannya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Marilah kita berdoa untuk gereja dan untuk dunia, dan marilah kita bersyukur kepada Allah atas kebaikannya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi kami, Engkau berjanji melalui Putra-Mu Yesus Kristus untuk mendengarkan kami apabila kami berdoa dengan iman. Kuatkanlah The Right Reverend Titus Chung, Bishop kami, tim kami, The Reverend Timothy Chong, imam kami, The Reverend Yogi Buyung, dan ketua klaster kami, The Reverend Daniel Sirondi. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin gereja kami ini ya Tuhan. Berikan pada mereka Tuhan hikmat Tuhan dalam memimpin gereja ya Tuhan. Biarlah roh Tuhan memenuhi mereka. Dan Tuhan berkati segala atas dan pelayanannya dan juga keluarganya. Dan semua gerejamu dalam pelayanan kepada Kristus, agar semua yang mengakui nama-Mu dapat menyatu dalam kebenaran-Mu, hidup bersama dalam kasih, dan menyatakan kemuliaan-Mu kepada dunia. Tuhan dalam kemurahan-Mu, berkati dan bimbinglah Joko Widodo, Presiden kami. Berikanlah hikmat kepada mereka yang berkuasa, dan arahkanlah mereka dan setiap negara pada jalan keadilan dan perdamaian, agar manusia saling menghormati satu sama lain dan mengusahakan kebaikan bersama. Berilah kasih karunia kepada kami, keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami, dan kepada semua sesama kami, agar kami dapat melayani Kristus di antara kami dan mengasihi sebagaimana Dia mengasihi kami. Hiburkan dan sembuhkan mereka yang mengalami penderitaan jasmani, pikiran, atau roh. Berikan mereka semangat dan pengharapan dalam kesulitan mereka, dan berikanlah sukacita keselamatan kepada mereka. Dengarkanlah kami sementara kami mengenang mereka yang telah meninggal di dalam iman kepada Kristus. Menurut janji-janji-Mu, teguhkanlah kami bersama mereka dengan mendapatkan bagian dalam kerajaan yang kekal. Tuhan dalam kemurahan-Mu, bersukacita dalam persekutuan dengan semua orang kudus-Mu. Kami mempersembahkan diri kami dan semua orang Kristen kepada kasih-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah kami selama minggu ini ya Tuhan. Kami akan mengadakan ibadah Kamis Putih tanggal 6 dan ibadah Jumat Agung tanggal 7 April dan ibadah tanggal 9 April ibadah Paskah. Ya Tuhan, kami serahkan semua kegiatan gereja-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkatinya ya Tuhan. Dan itu adalah untuk semua, untuk kemuliaan Tuhan. Dan mengenang ketika Tuhan disalibkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau telah menebus dosa-dosa kami Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa kami demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus. Amin.
Baik, saudara, kita akan masuk dalam perjalanan kudus. Kita adalah tubuh Kristus, dalam satu roh kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh. Oleh sebab itu, marilah kita mengejar semua yang mendatangkan damai sejahtera dan membangun kehidupan kita bersama. Damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara senantiasa. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita memberi salam kiri dan kanan, ucapkan Tuhan, ucapkanlah damai sejahtera bagimu. Baik, saudara, dipersilakan duduk kembali kalau sudah, dan kita akan naikkan pujian sambil kita memberi persembahan. Jadi hari ini ada 2 kali persembahan. Satu kali untuk persembahan sukarela, yang persembahan kedua adalah persembahan untuk perjalanan kudus, begitu ya. Ya, nanti di Gordon akan membagikan amplop ke kita. Kita sama-sama persiapkan persembahan kita dan kita akan mengambil pujian. Baik, saudara, kita akan menyerahkan persembahan kita bagi Tuhan untuk kita semua bangkit berdiri. Bagilah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu, segala-galanya berasal daripada-Mu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepada-Mu. Amin. Silakan duduk. Baiklah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita lanjut dengan menerima roti dan anggur, kita lihat bahwa mulai dari minggu ini, mulai hari Minggu ini ya, hari Minggu ini adalah kita memperingati bagaimana
Yesus memasuki kota Yerusalem dan diulur-ulurkan dengan melambaikan Hosana Raja kami, ya. Dan khotbah tadi sudah membantu kita untuk melihat bagaimana bahwa Yesus masuk sebagai orang yang dieluk-elukan oleh orang lain, ya kan? Itu kan kayak manusia kalau kita pamer harta, ya Bu, ya, dieluk-elukan kita, wah bintang Ibu, wah bintang film hebat luar biasa, kan begitu ya Bu, ya, dipuji-puji orang kan. Tapi begitu kita jatuh gimana ya? Nggak dilihat kayaknya ya. Nah, begitulah. Kalau kita lagi punya kekuasaan, punya harta, wah, dipuji-puji, wah kamu sudah jadi orang sekarang kan. Karena dulu kalau masih miskin belum dianggap orang, gitu. Saya sudah jadi orang. Tetapi di sini kita lihat Yesus kemudian membalikkan itu, bahwa justru ketika dia disalibkan, semua orang tunduk kepada dia. Yang orang atuh pada Yesus di sini adalah apa? Pengorbanan, ya Bu, ya. Jadi nanti khotbah tadi bilang apa tadi, bahwa ketika kita dalam keadaan miskin dan bisa memberi, Bill Gates itu ya, Bill Gates dia lah orang yang paling kaya, ya, pokoknya ya. Kalau berita ada ya, wah, luar biasa. Mereka ada di sana di Subang, mereka masih bisa memperkaya. Setiap kali kalau kita ke sana ya, tidak ketinggalan ubi kayu singkong dan ubi talas. Wah, luar biasa. Dan itu makanan yang sekarang ini paling mahal loh yang begitu. Karena orang cari kembali yang makanan-makanan alami. Nah, jadi minggu ini, lalu ini dari minggu sekarang sampai minggu berikut ini itu disebut dengan minggu suci. Jadi sebetulnya sama saja tiap hari, cuma maksudnya begini, karena kita lagi mengingat akan hari kematian dan kebangkitan Yesus, yang minggu-minggu inilah kita merenungkan bagaimana kita harus merendahkan diri. Kalau Anda barangkali punya banyak uang, kasihlah, berbagilah kepada orang lain yang tak punya, gitu ya. Berbagi. Jadi jangan tunggu Anda jadi kaya dulu baru ngasih. Itu namanya Anda tetap miskin. Jadi kalaupun Anda sudah untuk mau makan pun sehari itu nggak ada, tapi kalau Anda masih bisa memberi, itu luar biasa. Ya, makanya kemarin saya menelpon Pak Michael, masih ingat ya, Pak Michael. Gimana Pak Michael, masih mau bantu nggak orang yang lagi kena kanker gitu? Terus masih bantu nggak kita di sini? Ya, dia bilang saya mau bantu yang lain. Ya, saya enggak. Itu tadi saya mencoba tersentuh dengan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan tadi, bahwa kita jangan memaksa orang. Ya, kalau dia mau kasih ke sana, nggak apa-apa lah. Tapi saya cuma bilang, ya kalau itu keputusan kamu nggak apa-apa. Tapi kalau kami akan tetap membantu selagi kami bisa. Gitu. Itu aja ungkapan saya. Nah, dia bilang, akhirnya dia berubah. Tuhan yang menggerakkan hatinya mungkin ya. Dia bilang, oke lah, nanti saya bicara dulu dengan istri. Nanti kita akan bantu orang-orang yang lagi dalam keadaan membutuhkan. Nah, jadi minggu-minggu ini adalah minggu-minggu penghayatan terhadap kematian Kristus di kayu salib. Ya. Bagi orang ini suatu pembinaan, bahwa bagi kita itu apa yang dia lakukan itu yang paling mulia. Jadi salib itu adalah suatu kemuliaan. Ya, jangan orang pikir itu jahanam. Nah, justru dengan pengorbanan itu orang tunduk di hadapan dia, hebat orang ini. Lihat aja orang yang yang jadi korban. Yang contoh itu yang di medsos gitu ya. Itu orang bersimpati. Yesus melakukan yang luar biasa. Dia raja di atas segala raja, tapi mau berkorban bagi orang lain, itu adalah suatu yang luar biasa. Nah, hari Kamis ini menjelang hari Jumat, kita rayakan, kita mengenang penyalibannya. Hari Kamis itu disebut
Kamis menjelang Paskah. Orang juga lain menyebut Kamis Putih. Nah, di hari Kamis itu kita bikinnya sampai apa yang kita peringati di situ? Kita memperingati bagaimana Yesus itu mencuci kaki para murid. Jadi nanti waktu itu yang para pengurus itu, yang para pastor, saya dulu lah. Saya dulu akan mencuci kaki. Ini nanti mereka akan duduk di sini dan kaki mereka itu baru dicuci. Nah, sore itu gantian mereka mencuci kaki para jemaat. Kalau saudara merasakan bagaimana kaki Anda dicuci oleh teman lah, ya gitu kan, gitu ya. Anda harus ingat, ini adalah cara Yesus. Ini cara Yesus, ya. Itu kan hari Kamis. Nah, sesudah itu hari Kamis itu apa yang kita lakukan sesudah itu? Lampu dimatikan, gelap semuanya, ya. Makanya dibikin sore malam. Dan ini semua dikosongkan, ini kosong semua. Ini juga salib ini ditutup, ya. Kemudian kita menyambut Jumat Agung itu dengan apa? Dengan satu kematian Yesus. Gelap. Ini nggak ada semua. Nggak ada. Salib nggak ada. Salib itu ditutup. Ya, itu adalah keheningan bagi kita bagaimana Yesus turun ke dasar yang paling bawah. Gitu. Itulah lambang kerendahan hatinya. Makanya Kamis itu kita memperingati lambang kerendahan hati. Nah, sesudah itu Jumat kan? Nah, nanti dari Jumat itu gabung lagi ya. Nah, di Jumat itu anak-anak muda baca ayat 7 perkataan salib Yesus, dan nanti para pelayan termasuk murid akan menyampaikan renungan dari apa yang dibaca ini. Ya, sesudah itu kita masih tetap berpuasa, ya, karena kita masuk ke dalam hari Sabtu. Sabtu itu disebut dengan Sabtu gelap. Kita merenungkan bagaimana andai kata Tuhan tidak bersama saya, bagaimana gitu, ya. Aduh, itu hancur hati. Tetapi jangan salah, hari Minggu itu adalah Minggu pengharapan, artinya Yesus kita, Tuhan kita tidak terkubur selama-lamanya, tetapi dia bangkit pada hari ketiga. Nah, kalau hari ini lambangnya merah, hari Kamis lambangnya putih, hari Jumat lambangnya juga merah, hari Minggu lambangnya putih semuanya. Itu memberikan satu pengharapan kepada kita bahwa Tuhan kita tidak ditakutkan oleh kematian, tetapi karena dia adalah Tuhan, maka dia mengalahkan kematian itu, dia bangkit pada hari ketiga. Ya, itu menjelang hari-hari ini adalah kesempatan untuk kita merenungkan. Karena apa? Kita tidak ada waktu, terlalu sibuk dengan medsos. Inilah puasa kita. Kalau orang itu ada puasa makan, gampang sekarang puasa makan, itu enggak apa diet gitu kan. Tetapi kalau puasa medsos, ini yang berat gitu ya. Ini yang susah buat kita. Oleh karena itu, puasa apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan itu betul. Yang paling penting mengenang kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, perjamuan hari ini itu juga adalah bagaimana kita merasakan bahwa Yesus mati bagi kita. Nanti hari Kamis juga sesudah Kamis Putih disambung lagi dengan perjamuan. Hari Jumat tidak ada perjamuan, tidak ada. Ya. Hari Minggu baru kemudian kita muncul lagi dengan perjamuan. Jadi berturut-turut dalam minggu ini, mari saudara banting tulang siang malam tiap hari, yang dipikirin bagaimana kita itu mau datang berkorban, mungkin hujan, tapi kita datang untuk apa sekalian kita merasakan bagaimana pengorbanan Yesus Kristus. Ya, itu saja barangkali pengumuman untuk hari-hari ke depan ini. Tadi Ibu Lintanya, kapan kita ibadah keluar? Nanti pada waktu hari kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, ya. Biasanya kita adakan di luar, ibadah di luar,
sekaligus kita bersuka cita, makan bersama, ngopi bersama, piknik bersama, gitu kan? Nah, itu sepanjang hari itu biasanya begitu. Mudah-mudahan tidak hujan. Itu kenanya di hari Kamis pada bulan Mei, ya. Saya kira itu saja. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjalanan kudus. Itu bisa ditayangkan, ya. Baik, saudara-saudara sekalian, kita telah datang dengan cara yang baru dalam hidup dan hidup di hadapan Allah, kata Allah, untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan Tuhan. Bersama kita telah datang kepada Yesus mengantar kemuliaan Allah. Kita telah datang kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Tuhan yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki kita, yaitu pengampunan dosa. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Inilah roti yang kita pecah-pecahkan untuk mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Inilah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur untuk mengambil bagian dalam darah Kristus. Saudara, sekalipun kita banyak, kita adalah satu tubuh. Dan kita semua mengambil bagian dalam satu. Roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Amin. Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Bersama Tuhan yang mengasihi, kami tidak layak datang dalam perjamuan ini mengandalkan kebenaran kami sendiri, tetapi oleh kemurahan-Mu semata-mata kami tidak layak mengumpulkan kemauan yang ada di bawah meja, tetapi Engkau adalah Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh karena itu, karuniakanlah kami, Tuhan yang pengasih, untuk memakan tubuh Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus, dan meminum darahnya, dan Dia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemberian roti dan anggur ini. Kami datanglah dengan iman, terimalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diberikannya untukmu, dan darahnya yang telah dicurahkannya untukmu. Makan dan minumlah sambil mengingat bahwa Dia telah mati untukmu, dan makanlah Dia di dalam hatimu oleh iman dengan ucapan syukur.
Dalam kita doa, ucapkan doa bersama. Sama. Bapa surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk bersyukurkan kita terima. Kami memujimu karena Engkau yang memberi Yesus melalui firman dan sakramen. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu menjadi saksi yang Kristus dengan memberikan kabar baik dan dengan melakukan tindakan iman, kasih dan perbuatan baik. Pelihara kami setia sampai hari ketiga Yesus dan seluruh ciptaan untuk memuji nama-Mu melalui Yesus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita berdoa, kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, menaikkan pujian. Nanti persilakan untuk Yes, my mind to Calvary, when Jesus bled and died for me, as His soul is that His spirit, my Savior, to set you. Oh, praise
praise the name of the Lord. Oh, praise His name forever. For endless days we will sing your praise. Oh, at break of dawn, the Son of Man rose again. Oh, turn the tide, there is no sea. The angels fall, for past the years. Oh, praise the name of the Lord of God. Oh, praise His name forever. Oh, forever says, sing of the Lord. Shall return in rows of white, the blazing sun shall pierce the night. Then I will rise above the saints, my distress brings Jesus. Praise the name, oh, praise the name of the Lord. Oh, praise His name forever, Lord, forever says, we will sing your praise. Oh, God, oh, God, oh, praise the name of the Lord of God. Praise His name forever says, we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Saudara sekalian, Kristus yang tersalib mendekatkan saudara-saudara dengan dirinya, menemukan dalam dia dasar yang pasti untuk iman, dukungan teguh untuk pengharapan dan jaminan pengampunan dosa, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan tetap tinggal bersamamu senantiasa. Pulanglah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan bersama dalam nama Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kita telah selesai ibadahnya dan sekarang kita bisa bersalam-salaman dan kita akan menyanyikan sekali lagi lagu Om Kristi. Coba dipersilakan untuk bangkit berdiri. Cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet,
Savior, curses. Jangan silakan untuk bersama-sama setelah kita bisa menuju ke bawah. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh, Lord, oh, Lord, oh, Lord. The Son of Man, the cross again, like death, it's your spirit, we are just right, for Christ can